Dan tahun 2023 sepertinya akan membuat masyarakat lebih semangat karena pemerintah sudah melonggarkan aktivitas masyarakat. Ya, Presiden Joko Widodo ini resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh tanah air. Dan meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun Ya, lalu apa alasan pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM? Kita akan berdialog dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri, selamat tahun baru. Pak Menteri. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru juga ya buat rekan-rekan pemirsa TV One. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dan ini kita akan langsung menanyakan ini. Sebenarnya sih apa alasan pemerintah ini dalam mencabut PPKM yang sudah diberlakukan beberapa waktu ini dan baru dicabut kemarin, Pak Menteri? Pertama, memang pencabutan PPKM adalah bagian dari strategi transisi dari pandemi menuju endemi. Yang paling penting di dalam strategi transisi ini adalah secara bertahap pemerintah mengurangi intervensi kesehatan dan kondisi normal, misalnya sakit flu. Ya, masyarakat memahami kalau sakit flu ya kalau hujan ya pakai payung, atau kalau udah merasa demam ya minum obat. Itu adalah sistem kesehatan yang baik untuk menangani endemi. Jadi tidak semuanya diintervensi atau dipaksa oleh pemerintah. Dan ini adalah satu bagian dari transisi itu. Nah, kenapa yang ditarik PPKM? Karena intervensi pemerintah banyak, ada PPKM, ada juga vaksinasi, kemudian ada yang masuk di rumah sakit. Kenapa yang ditarik PPKM? Karena memang PPKM ini mengatur pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya kerumunan dan pergerakan, kerumunan dan mobilitas. Tapi PPKM tidak mencabut kedaruratan kesehatan, ya, atau istilahnya pandemi. Ya. Jadi PPKM itu mengatur kegiatan masyarakat, membatasi kegiatan masyarakat, khususnya mobilitas dan kerumunan. Nah, kenapa ini dicabut? Karena ada dua fakta sebenarnya menyebabkan kita merasa nyaman bahwa intervensi atau pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat, membatasi pergerakan masyarakat, atau membatasi kerumunan masyarakat itu tidak diperlukan. Yang pertama adalah karena hasil serosurvei kita sudah 2 kali kita lakukan, menunjukkan bahwa imunitas masyarakat sudah tinggi sekali. 98,5% sudah memiliki antibodi dan rata-rata level antibodinya itu sudah di level 2000-an. Itu tinggi sekali. Sehingga varian baru yang masuk, virus baru yang masuk, itu ya bisa menularkan, tapi tidak akan berakibat fatal bagi masyarakat kita. Sama seperti kalau masyarakat kita terkena penyakit flu biasa. Yang kedua, kenapa kita juga mencabut ini? Karena PPKM adalah salah satu intervensi kesehatan yang sifatnya non-medis. Dulu waktu COVID pandemi mulai, kita belum punya tuh intervensi medisnya. Obat-obatannya masih duga-duga, vaksinnya masih belum siap, sehingga kita menggunakan intervensi non-medis untuk mengurangi laju penularan. Yaitu dengan cara membatasi kegiatan masyarakat. Dalam hal ini, pergerakan maupun kerumunannya, maupun intervensi medis, baik obat-obatan maupun vaksinnya. Sehingga kita tidak terlalu memerlukan lagi
intervensi yang sifatnya non medis. Jadi Pak dua Budi, sebab itu pertamanya ya Pak bahwa Budi, ini berbicara dengan imunitas adanya masyarakat dan ini strategi kita, strategi dari pandemi kan ini. Pak Budi, ini berbicara dengan adanya varian baru, Silakan. ada beberapa yang mungkin ingin kami konfirmasi, ada berapa jumlah pasien COVID varian Omikron BF7 Pak, dan tingkat keparahannya ini seperti apa Pak Budi? BF7 masuk di varian yang kena di Cina paling besar bukan BF7. Ya, saya mau konfirm. Jadi yang tinggi di Cina itu ada 3, yaitu varian BA.5.2, varian BA.2.75, dan varian BF.7. Ketiga varian ini bergeser terus. Seingat saya yang paling besar masih varian BA.5.2. Ya, tapi bergeser terus komposisinya. Dan Cina kan baru mulai memasukkan varian-varian. Nah, yang penting masyarakat ketahui adalah semua lonjakan kasus bukan disebabkan oleh mobilitas. Lonjakan kasus disebabkan oleh adanya varian baru. Jadi teman-teman benar, kalau ada varian baru kita mesti waspada. Nah, sekarang kita lihat varian yang di Cina BA.5.2 dan BA.2.75 itu sudah lama ada di Indonesia dan sudah lewat peak-nya. Jadi kita udah sempat naik tuh BA5, kemudian udah turun kembali. BA2.2.75 juga naik kecil tapi kemudian sudah turun. Baik. Varian BF7 terakhir masuk bulan Juli. Sampai sekarang baru ada 15. Jadi varian ini di Indonesia kalah dominan dengan varian BA.5. Jadi kita melihatnya tidak akan ada potensi lonjakan besar dengan varian BF. Baik, ini berarti walaupun PPKM sudah dicabut, ini pemerintah ini sudah mengantisipasi dengan berbagai varian mungkin yang diperkirakan akan masuk, yang mungkin bisa jadi akan masuk ke Indonesia ke depan ya Pak. Dan ini kapan nih Pak, kira-kira Indonesia masuk ke dalam fase endemi? Nah, fase endemi atau bahasa kitanya tuh darurat kesehatan. Bahasa WHO-nya Public Health Emergency of International Concern. Itu memang di Indonesia mengikuti dunia. Kenapa? Karena pandemi ini bukan pandemi yang terjadi di Indonesia. Pandemi ini adalah pandemi yang terjadi di dunia. Sehingga di bulan Januari 2020, WHO menyatakan ini pandemi. Istilah mereka Public Health Emergency of International Concern, PHEIC. Sesudah itu kemudian pemerintah Indonesia mengikuti dengan mengeluarkan Kepres 11 2020 di bulan Maret, yaitu mengenai kondisi darurat kesehatan. Nah, Kepres darurat kesehatan atau pandemi ini masih berlaku mengikuti keputusan WHO yang Public Health Emergency of International Concern itu juga masih berlaku. Kalau kita mau menghentikan, kita seyogyanya mengikuti WHO. Karena ini pandemi yang sifatnya dunia, bukan pandemi yang hanya terjadi di Indonesia. Pak Menteri, bolehlah sedikit ini ada warga yang masih mungkin khawatir dengan adanya varian, trauma dengan beberapa tahun yang lalu harus pandemi dan juga adanya pembatasan. Mungkin bisa disampaikan kepada warga menyambut 2023 apa yang harus mereka lakukan, apa yang bisa diharapkan dengan Indonesia dari segi kesehatan. Buat warga yang penting adalah protokol kesehatan tetap dijalankan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu tetap dijalankan sama seperti kita menjalankan protokol kesehatan kalau sedang musimnya flu. Atau menjalankan protokol kesehatan kalau sedang musimnya demam berdarah. Masing-masing penyakit memiliki protokol kesehatan masing-masing dan masyarakat sekarang sudah sangat tahu. Obatnya juga ada. Jadi rajin aja cuci tangan, kalau kita lihat ada yang batuk atau kitanya sakit gitu ya, atau kerumunannya terlalu padat ya pakai masker aja. Kembali lagi, partisipasi masyarakat itu penting. Dan pesan saya buat teman-teman, ya tidak usah terlalu khawatir, kegiatanlah seperti biasa, dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Baik. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sudah bergabung bersama kami di TV One, program Indonesia Menyambut 2023. Terima kasih, selamat tahun baru 2023 Pak Menteri. Dan kita sudah dengar bersama tadi ya, walaupun dicabut tetap harus jaga protokol kesehatan. Tapi bukan berarti kita harus takut sampai ada kekhawatiran bahwa pandemi itu akan kembali lagi. Justru itu akan memberhentikan kita untuk melaju kepada tahun 2023.